Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Walhamdulillahi alladhi an'ama alaina ni'aman wafiratan la tuhsa wa la tu'ad. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil mukarram Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa istanna bi sunnatihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Ikhwani wal akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan kasih sayangnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kesempatan kali ini sebuah pembahasan materi yang berat, yang mana harus kita ketahui bahwa yang namanya dosa itu memiliki pengaruh yang buruk, dan pengaruh tersebut bukan hanya pada diri sendiri maupun juga berpengaruh dengan orang-orang dan lingkungan yang di sekitarnya. Oleh karenanya penting bagi kita, baik itu yang kecil maupun yang besar, dalam pembahasan kali ini untuk kita menyimak apa pengaruh dari perbuatan dosa, sehingga kita berpikir-pikir ulang untuk berbuat dosa. Maka kami mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa yang mengakibatkan dampak efek buruk kepada kita semuanya. Adapun pengaruh dosa, maka itu terbagi menjadi dua, untuk diri sendiri dan mujtama', masyarakat sekitar. Adapun pengaruh dosa terhadap diri sendiri, yang pertama adalah al-wihsyatu wad-dhulmatu fil qalb. Al-wihsyah, keringnya hati dan gelapnya hati. Dengan perbuatan dosa, maka membuat hati manusia itu menjadi garing, menjadi gelap. Berkata sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Inna lil hasanati diya'un fil wajh." Sungguh kebaikan itu memiliki cahaya pada wajah setiap masing-masing. Wa nuran fil qalb, dan cahaya dalam hati. Wa si'atan fil rizq, dan kelapangan pada rizki. Wa quwwatan fil badan, dan kekuatan pada badan. Wa mahabbatan fi qulubil khalq, dan menumbuhkan cinta pada hati-hati makhluk. Wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi, dan sungguh dosa itu memiliki dampak efek hitam dalam wajah dan kegelapan dalam hati. Wa wahnan fil badan, dan kehinaan pada badan. Wa nuqsan fil rizq, dan mengurangi rezeki, bikin seret rezeki. Wa bughdah fi qulubil khalq, membuat hati manusia itu menjadi tidak suka. Artinya Allah buat orang tidak senang sama dirinya karena perbuatan dosa dirinya. Adapun pengaruh dosa yang kedua terhadap diri adalah tuwarithudz dzul
mewarisi kehinaan. Karena kemuliaan itu hanya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehinaan itu pada kemaksiatan yang disebabkan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a." Maka barang siapa yang menghendaki kemuliaan, sejatinya kemuliaan itu semuanya milik Allah. Maka barang siapa yang menghendaki kemuliaan, mintalah dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat mulia Abdullah bin As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ja'ala adh-dhulla was-sighara 'ala man khalafa amri." Dan Allah jadikan kehinaan, Allah jadikan kekerdilan terhadap siapapun yang menyelisihi urusanku, yang menyelisihi perintahku. Juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Innahum wa in taqtaqta bihimul bighal wa hamlajat bihimul baradhin in dhallal ma'siyah la yufariqu qulubuhum. Aballah illa an yadhulla man asah." Disebut dalam Al-Jawabul Kafi. Kalau sekiranya mereka itu diinjak-injak oleh bighal, keledai. Kalau sekiranya memang maksiat itu membuat dirinya hina, itu tidak bisa memisahkan antara hati mereka. Allah tidak mau kecuali menghendaki dirinya hina, siapapun yang bermaksiat kepada Allah. Dan juga Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, "Ra'aithu dzunuba tumitul quluba." Aku melihat dosa itu mematikan hati. Ya, benar Bapak Ibu. Setiap kali kita berbuat dosa, setiap kali hati kita akan mati. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin kita tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa qad yuwarrithu dhulla itmanuha. Dan dosa itu akan mewarisi dzul, kehinaan bagi siapa yang kecanduan dengan dosa. Wa tarku dzunubi hayatul qulubi. Dan meninggalkan dosa itu merupakan kehidupan bagi hati. Wa khairul nafsika isyanuha. Dan sebaik pilihan untuk dirimu adalah menyelisihi itu dosa. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa huwal mu'izzu li ahli ta'atihi wa dha izzun haqiqiyyun bila butlani." Dan dialah Allah zat yang memuliakan bagi hambanya yang taat kepadanya. Dan seorang yang memiliki kemuliaan yang hakiki tanpa adanya kebatilan. Wa huwal mudhillu liman yasha bi dhullatil ad-daraini dhalla syaqan wa dhulla hawani. Dan dialah zat yang menghinakan siapapun yang Allah kehendaki dengan kehinaan dua negeri, dunia dan akhirat. Kehinaan dan syaqa, kesengsaraan dan penuh dengan kehinaan. Adapun yang ketiga, yaitu tatba'u al-qalb, bikin hati itu tertutup. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan." Sungguh seorang hamba itu bila berbuat satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda.
maka tertorehkan dalam hatinya setitik hitam. Ya. Setitik noda hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfar wa taba saqala qalbuh. Maka bila hamba mengakui dosa itu dan dia berlepas diri minta ampun kepada Allah dan taubat, maka hatinya akan jadi bersih kembali dengan taubat. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbu. Bila dia mengulanginya lagi, nambah lagi dosa, maka akan tertutupi, akan menumpuk dalam hatinya. Wahwarran, dan itulah kotoran. Alladzi dzakarallahu kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh-sungguh itu adalah ran. Itu noda yang menutup hati mereka atas apa yang pernah mereka perbuat dari perbuatan dosa. Maka jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ketika seorang hamba itu berbuat dosa, maka tentunya ini akan mengotori hatinya. Maka segeralah untuk bertaubat, minta ampun kepada Allah untuk dibersihkan hati itu dari noda-noda maksiat dan dosa. Adapun yang keempat, pengaruh terhadap diri adalah tadhhabul haya minal qalb. Dosa itu membuat rasa malu hilang dari hati seorang. Ya. Dosa itu membuat rasa malu seorang jadi hilang. Karena keseringan dosa sehingga dia mujaharah, terang-terangan berbuat dosa, enteng nganggap dosa. Dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sungguh dari apa yang diketahui oleh manusia dari perkataan kenabian yang pertama, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak tahu malu, kerjakan apa sesuka hatimu. Maksudnya kalau sudah nggak tahu malu, silakan kerjakan sesuka hatimu. Bukan berarti membolehkan, membiarkan, tapi ini sebagai cambukan bagi orang-orang yang sudah nggak tahu malu berbuat maksiat. Artinya dia sudah berbuat maksiat, sudah nggak ngerti rasa malu lagi. Dicabut rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa dia. Adapun yang kelima, talaqqil khauf war-ru'b fil qalb. Dengan seorang berbuat dosa itu membuat hatinya itu takut. Terbayang-bayang dengan perbuatannya. Gelisah, takut dimanapun dia berada. Dengan mengotorinya. Dan yang seperti ini, itu banyak kasus. Di mana orang-orang berbuat dosa itu kondisinya selalu gelisah. Hidupnya tidak jenak. Dia merasa ada sesuatu yang dia pengen cari keluar dari kondisinya. Ya, maka para pendosa itu sejatinya mereka gelisah. Ya, karena perbuatan dosa mereka sendiri. Oleh karenanya ketaatan itulah yang menjadi benteng yang begitu agung dari kegelisahan tersebut. Dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala membuat hati seorang itu menjadi aman, tentram. Ketika seorang itu mulai berbuat maksiat, kondisi tersebut berbalik. Dicabut oleh Allah Ta'ala rasa aman dan nyaman tersebut. Sehingga menjadi gelisah dimanapun dia berada. Dia cari
Kalau bahasa kita healingnya ya. Dia cari kesenangannya itu dengan jalan-jalan. Itu hanya sementara. Ada sebagian mencari kesenangannya dengan mendengarkan musik, itu justru malah menambah beban baginya. Maka tentunya tidak ada jalan keluar yang lain kecuali kembali kepada Allah. Adapun pengaruh yang keenam adalah maksiat. Dosa maksiat itu membuat jiwa kerdil, minder, mengotori jiwanya, menjadikan jiwa itu jadi kecil kerdil. Maka sebagaimana sebaliknya, ketaatan membuat jiwa itu semakin tenang dan mulia dan suci, dan menjadikan jiwa itu besar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam surat Asy-Syams. Sungguh beruntung siapapun yang mensucikan jiwanya, artinya dengan ketaatan kepada Allah. Dan sungguh merana seorang yang mengotori hatinya, mengotori dirinya dengan dosa. Maka dosa ini bikin merana setiap jiwa manusia yang melakukannya. Adapun yang ketujuh adalah al-ma'asi tunakkisul qalb. Dosa, maksiat itu pengaruhnya ngeri. Bikin hati itu berbalik. Ya. Dia melihat kebatilan sebagai kebenaran. Dan melihat kebenaran itu berubah menjadi sesuatu yang batil. Dan yang mungkar dia lihat sebagai perkara yang ma'ruf. Suatu hal yang ma'ruf dia melihatnya perkara yang mungkar. Terbalik-balik. Kenapa? Ya karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, sebuah hadis dari Imam Muslim radhiyallahu taala rahimahullahu taala, dari jalur sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Fitnah itu ditawarkan kepada hati ibarat seperti anyaman. Ya, seanyaman, seikat dua ikat. Fa ayyu qalbin asyrabaha nukitat fihi naktatan sauda. Hati manapun yang menerima tawaran itu dosa, maka ternodailah satu titik noda dosa hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Hati manapun yang mengingkari itu kemungkaran dosa, maka tampak tersinarilah dengan titik yang warna putih. Hatta tasira ala qalbaini ala abyadha mithla as-safa. Fala tadurruhu fitnah madamatis samawati wal ard. Sampai hati itu benar-benar putih, terbagi menjadi sampai benar-benar hati terbagi menjadi dua. Yang satu putih seperti awan, yang mana tidak membahayakannya fitnah apapun selama langit dan bumi masih ada. Dan yang lain itu hitam legam, aswad murbad, hitam legam kalkuzi mujakhaya, seperti teko yang hitam. Ya, nggak tahu sih teko hitam gitu habis kena bakar itu jadi maksudnya hitam legam ngeten niku. La ya'rifu ma'rufan wa yunkiru munkaran. Dia enggak ngerti mana itu yang ma'ruf, tidak memerintahkan perkara yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Illa ma asyraba min hawah. Illa man usyriba min hawah. Kecuali apa yang terserap
ke dalam dirinya dari hawa nafsunya. Yang penting sesuai dengan hawa nafsunya dia ikuti. Itulah hati yang sangat berbeda arahnya. Maka hati kita yang mana? Kalau hati yang selalu dipenuhi dengan dosa, dia nggak ngerti ini yang ma'ruf, nggak ngerti ini yang mungkar. Yang kedelapan adalah pengaruh terhadap jiwa membuat dada ini sempit. Ya, dosa itu membuat dada ini sempit. Maka seorang yang terjatuh ke dalam kejahatan, baik itu kejahatan dosa atau kejahatan yang lain, dia akan dengan mudahnya menolak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat dadanya itu sempit sejauh mana dia menolak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillah ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Nah, Islam yang dimaksud di sini adalah menerima agama Allah. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama fis sama'. Ka'annama yas'adu fis sama'. Apabila Allah menghendaki dia sesat, Allah jadikan hatinya itu sempit. Ya, sempit, ka'annama yas'adu fis sama', seakan mau naik ke atas. Itu tidak mungkin. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah jadikan rijs, kotoran terhadap orang-orang yang tidak beriman. Maka ini diantara pengaruh-pengaruh dosa terhadap jiwa pribadi seseorang. Adapun pengaruh dosa terhadap agama seseorang, tentunya dosa itu sangat berpengaruh dengan keagamaan seseorang. Maka pengaruh apa saja? Dosa itu mempengaruhi agama seseorang. Yang pertama, hirmanul ilm. Dosa itu menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu. Maka cek diri sendiri, cek diri pribadi. Kok belajar ngaji selama ini kok nggak masuk-masuk itu? Ya, mungkin bisa jadi karena memang kita yang kurang serius. Nggih. Mohon maaf nih, kadang asal jiping, apa namanya jiping? Ngaji kuping. Ya, ndak bawa catatan. Nah, ndak nulis faedah. Nah, kadang hanya jiping saja. Atau yang kedua memang karena kita terlalu banyak dosanya. Maka ilmu itu nur, cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati seseorang. Dan maksiat itu yang memadamkan cahaya tersebut. Ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala duduk di hadapan Al-Imam Malik dan membacakan kepadanya kitab, maka Imam Malik merasa takjub. Ya, merasa takjub akan kecerdasan Imam Syafi'i dan cekatannya, kecerdasannya dan kesempurnaan pemahamannya, jeli. Maka beliau mengatakan, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran. Aku melihat Allah Subhanahu wa taala memberikanmu pada hatimu cahaya. Fala tutfi'hu bidzulmatil ma'siyah. Maka jangan kamu padamkan dengan kegelapan dosa maksiat. Ya. Jadinya kalau kita sudah ngaji nggih, tentunya kita juga jaga dari maksiat. Jangan sampai ilmu kita hilang sia-sia. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengaduh dengan lemahnya hafalan beliau. Bayangin ya, lemahnya hafalan beliau. Ya. Hafalan beliau itu luar biasa. Suatu ketika itu beliau masih muda belia, masih umur belasan tahun, duduk di majelisnya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ketika Imam Malik menyampaikan hadis, karena beliau sosok talib,
yang memang serba kekurangan. Sampai kitab pun tidak punya. Sampai mengusahakan buku tulis tidak ada. Beliau mencatat dengan tangannya. Begini-begini. Diperhatikan sama Malik. Ini anak ngapain nih? Main-main kayak ini. Selesai kajian, dipanggil Imam Syafi'i. Ya, tahu sini. Kemudian ditanya, kamu tadi ngapain main-main? Pakai mainan dengan tangan. Oh enggak ya Imam, nulis. Nulis gimana? Mana bolpennya? Enggak, nulis, asli nulis. Tayyib, sebutin apa faedah yang disebutkan tadi hadisnya. Disebutin semua, enggak ada yang kurang. Masya Allah. Kasetnya. Masya Allah, enggak ada yang kurang. Takjub beliau. Terus kemudian beliau meminjami kitab beliau yang bernama Al-Muwatta. Dikasih pinjam, tak pinjamin untuk kamu pelajari. Besok subuhnya balik Imam Syafi'i, ya Syekh, ya Imam, tak balikin. Loh, gak jadi belajar, sudah selesai. Ya, semalam begitu hirs semangatnya dalam belajar Imam Syafi'i rahimahullah. Kamu sudah selesai? Iya. Dites isi kitab sempurna, nggak ada yang kurang. Hafal. Kata Imam Malik, pergi sana. Aku nggak ada yang aku miliki kecuali yang di kitab itu. Udah nggak ada lagi. Suruh pergi. Imam Syafi'i rahimahullah pernah suatu ketika hafalan beliau itu agak goyah. Beliau melantunkan sebuah syair. Syakautu ila waqi'in su'a hifdi. Aku mengaduh kepada Waqi'. Waqi' ini yang dimaksud Waqi' bin Jarrah. Seorang ahli hadis, ulama ahli hadis. Aku mengadu kepada Waqi', ini guru Imam Syafi'i juga, tentang buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau mengarahkanku untuk meninggalkan dosa-dosa maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Dan memberitakan kepadaku bahwasanya ilmu itu cahaya. Iya, semakin kita belajar, semakin hati kita itu penuh dengan cahaya. Semakin pandangan kita penuh dengan cahaya. Karena memang ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhdalil 'asi. Dan cahayanya Allah tidak diberikan kepada seorang pelaku maksiat. Yang ini artinya menjadikan cahaya ilmu itu padam. Nah, berpengaruh sekali dengan keagamaan seseorang. Ya, mau titelnya seperti seabrek apapun, ketika dia berbuat dosa maksiat, maka ilmunya tidak bermanfaat sama sekali. Berkata Ad-Dhahhak Ibnu Muzahim rahimahullah, beliau mengatakan, ma min ahadin ta'allamal Qur'an thumma nasiyahu. Siapapun orang yang dia belajar Al-Qur'an kemudian lupa. Misalnya ngafal juz 30, lupa. Kata beliau, illa bidzambin yuhdithuhu, kecuali karena dosa yang dia lakukan. Bener, susahnya menjaga hafalan tentang Indonesia itu susah. Mau ke depan lihat aurat orang, mau ke belakang auratnya lebih medeni kan gitu. Susah menjaga pandangan di Indonesia. Yang membuat susah juga menjaga ilmu kita. Dan beliau melanjutkan bi anna Allah Ta'ala yaqul wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali karena ulah tangan kalian. Dan Allah mengampuni banyak kesalahan. Dan lupanya Al-Qur'an itu merupakan musibah yang begitu besar. Bagaimana ceritanya dia hafal, kemudian dilupakan. Musibah besar. Kenapa musibah besar? Ya karena dosa yang dia lakukan. Berarti dia tidak menjaga ilmunya. Riwayat Imam Ibnu Mubarak
dalam kitabnya Az-Zuhud. Kemudian yang kedua adalah ilful ma'siyah. Pengaruh buruk dosa maksiat terhadap agama seorang itu menjadikan orang damai dengan maksiat. Artinya dia jadi biasa dengan maksiat. Wa zawalu istiqbahiha, hilang rasa melihat dosa itu buruk. Ya. Hilang rasa melihat dosa itu buruk. Yang ada pada benaknya adalah, oh ini baik, oh ini udah biasa. Kenapa? Ya karena sering melakukan dosa. Kemudian ketika dia menganggapnya itu sebagai suatu hal yang lumrah, maka berbuat dosa terang-terangan itu menjadi biasa. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu telah pernah menuturkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a alaih. Sungguh seorang mukmin, mestinya seorang mukmin melihat dosa-dosanya seakan-akan dia berdiri di bawah gunung. Dia takut kejatuhan gunung itu. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Maka seorang yang fajir, pelaku dosa, dia melihat dosanya itu ibarat seperti lalat mencelok ya di hidungnya, kemudian diusirnya. Seperti ini, gampang sekali. Besok ngulangi lagi seperti itu. Maka seorang mukmin mestinya melihat dosanya itu seperti gunung besar. Dan juga dengan terbiasanya seorang melakukan dosa sehingga tidak ada penghalang lagi untuk dia tidak melakukannya secara terang-terangan. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua umatku itu dimaafkan. Dosa-dosa yang tersembunyi dimaafkan. Illal mujahirun. Kecuali mereka orang-orang yang menampakkan dosanya. Wa inna minal mujaharah an ya'mal ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah. Termasuk di antara bentuk mujaharah itu bagaimana, Pak? Yaitu seorang dia melakukan dosa di malam harinya, diam-diam. Allah sudah tutupi aibnya. Lantas kemudian di pagi hari dia cerita, ya fulan, amiltul barihata kadza wa kadza. Semalam aku melakukan begini. Dia ceritakan aibnya. Sudah Allah tutupi, dia ceritakan. Ya. Wa qad bata yasturuhu rabbuh. Semalam sudah ditutupi sama dia. Wa yusbihu yakshifu satrallah anhu. Di pagi hari ya, hijabnya Allah dibuka sama dia. Dan ini banyak sekali terjadi di kalangan anak muda zaman sekarang. Di podcast dia ceritakan aibnya sendiri. Ya. Bukankah ini sebuah dosa yang diterang-terangkan? Efeknya apa? Maka anak muda yang gak ngerti apa-apa, berarti bagus. Nah, ini propaganda mereka agar anak muda itu rusak. Biar yang lainnya bisa ikut seperti dia. Maka hati-hati di sini dari bermujaharah menampakkan dosanya. Yang ketiga adalah tuharrimut ta'ah wa tuthbitu anha wa taqta'u turuqal a'malis salihah. Dosa pengaruh terhadap agamanya membuat
dia itu terhalangi dari setiap ketaatan. Dan membuat ketaatan itu berat untuk dia lakukan. Dan memutus jalan amal-amal soleh yang lainnya. Ini yang menjadikan kita ini kenapa kok untuk tilawatul Quran berat. Untuk zikir kok susah. Untuk puasa kok merasanya berat. Bisa jadi karena dosa-dosa kita. Untuk qiyamul lail susah. Sudah dijadwal itu nanti jam sekian bangun. Walaupun sholat tarawih sebelumnya sudah, tapi berazam untuk jam 2 sekian bangun. Nanti sholat 2 rakaat, tilawatul Quran, zikrullah. Kok nggak ya bangun-bangun gitu loh. Berat rasanya mata tuh bangun. Coba cek diri kita pribadi. Dosa apa yang telah kita lakukan? Bisa jadi dosa karena dosa mata, karena dosa pendengaran, karena dosa hati, dan dosa yang lainnya. Yang keempat adalah tazra'ul ma'asi amthalaha wa yuwallidu ba'daha ba'da. Menanam maksiat yang semisalnya, menumbuhkan maksiat yang semisalnya, dan melahirkan dosa maksiat yang bertubi-tubi. Karena dosa ini akan muncul dosa berikutnya, muncul dosa berikutnya. Ya. Dalam sebuah kisah dari Bani Israel, ketika seorang itu ditawari, kamu pengen berzina atau membunuh orang, ya, atau memperkosa orang, atau minum khamr, mohon maaf. Maka dia ambil yang paling ringan. Bukannya tidak mau, tapi malah ambil yang paling ringan. Sehingga ketika dia mabuk, dia memperkosa orang dan membunuh orang. Semuanya dilakukan. Karena dosa melahirkan dosa yang berikutnya. Berkata sebagian salaf, inna min uqubatis sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Sungguh di antara hukuman dosa itu akan tumbuh dosa yang berikutnya. Wa inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Dan sungguh di antara bentuk pahala kebaikan akan menumbuhkan kebaikan yang berikutnya. Subhanallah. Kalau kita berusaha untuk melakukan kebaikan sekecil apapun, akan tumbuh kebaikan yang lainnya. Maka mulailah dari yang kecil. Jangan berangan-angan langsung yang besar. Sehingga ketika dari kecil terus menerus, itu akan menumbuhkan kebaikan yang besar. Dan jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun itu. Karena dimulai dari yang kecil itu akan membesar. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an innal jibala minal hasa. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Karena gunung itu asalnya dulu dari kerikil. Sebaliknya, jangan remehkan maksiat sekecil apapun. Ya, karena dosa besar asalnya dari dosa kecil. Dari meremehkan dosa kecil akhirnya timbul dosa besar. Kemudian yang kelima adalah hawanul abdil asi 'ala Allah. Entengnya seorang hamba untuk bermaksiat kepada Allah. Begitu enteng. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, hanu alaihi fa'asawhu walau azzu alaihi la'asamahum. Mereka begitu entengnya menganggap remeh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga berbuat maksiat kepadanya. Kalau sekiranya mereka menganggap itu suatu yang besar, maka sungguh mereka terjaga. Sungguh Allah akan menjaga mereka. Tapi karena
dosa yang dia lakukan sehingga menganggap remeh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jangan melihat besar kecilnya sebuah dosa, tapi kepada siapa kita berbuat dosa. Yang keenam adalah dosa itu menyebabkan ketergelinciran dan kesesatan setelah adanya petunjuk. Pengaruh sekali terhadap agama kita. Seorang yang sesat itu tak langsung sekaligus langsung berbalik arah. Itu pelan-pelan, sedikit-sedikit. Dan setan itu mempengaruhi seseorang. Itu sabar. Ya, sabar beliau. Kok beliau ya? Setan itu sabar. Ya kita harusnya kudu sabar di atas ketaatan. Dan iblis itu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari kiamat kelak ngajak manusia, menggelincirkan manusia ke neraka jahanam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya Rabb, tangguhkan umurku sampai hari dibangkitkan. Apa kata Allah Ta'ala? Qala innaka minal mundharin. Engkau termasuk orang yang diberi tangguhan. Ya, maka setan ini berjanji. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh aku berjanji, karena engkau mengeluarkan aku dari surga, sungguh aku akan menyesatkan mereka dari depan, enggak bisa dari belakang, enggak bisa dari kanan, enggak bisa dari sebelah kiri, enggak bisa dari atas. Dari celah manapun, kita ini sebenarnya jadi incarannya syaitan. Kalau enggak bisa dari sisi syahwat, dari syubhat. Kalau dia kokoh ilmunya dari syubhat, lemah dari syahwat, setan masuk di situ. Ya. Maka tentunya di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dari perbuatan-perbuatan dosa, karena yang sedikit itu mengarahkan kita kepada ketergelinciran, kepada kesesatan. Yang ketujuh adalah membuat Allah lupa dengan hambanya ini. Dikarenakan hambanya tadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan melupakan dirinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullah fa ajzahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun." Jangan kalian jadi seperti orang-orang yang lupakan Allah. Orang berbuat maksiat kepada Allah itu sejatinya lupa, nggak ingat Allah lagi. Ketika mereka lupakan Allah, Allah melupakan mereka. Fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mereka orang-orang fasik. Ya. Yang dengan itulah bikin Allah murka. Ya, membuat Allah murka. Dan juga tentunya pengaruh yang begitu besar terhadap agama seorang menjadikan amalan-amalan solehnya hilang. Artinya tidak ada nilainya dikarenakan dosa-dosa besar. Dari Thauban radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amthala jibali tahamah. Sungguh nanti kalian bakal dikasih tahu ada kaum dari umatku. Ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ini nanti di hari kiamat datang dengan
kebaikan sebesar gunung Tihamah. Besar pokoknya. Baydhan fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Ya. Sehingga kemudian Allah jadikan itu amalan segede gunung Tihamah enggak ada artinya. Haba'an manthura, berterbangan. Berkata Thauban radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ceritakan kepada kami sifat mereka seperti apa biar kita tidak seperti mereka. Julluhum lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Sifati kepada kami, kasih tahu kepada kami, jangan sampai kami terjatuh kepada hal tersebut sedangkan kita nggak tahu. Abajab Rasulullah SAW, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Adapun mereka itu saudara kalian, bahkan dari jenis kalian. Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Dan mereka menjadikan malam-malamnya sebagaimana kalian menjadikan malam-malam dengan ibadah. Walakinnahum aqwamun. Tapi mereka itu kaum. Idza khalau bimaharimillah intahakuha. Kalau mereka sudah ngumpet, artinya menyendiri, yang tahu hanya dirinya dengan Allah, intahakuha. Mereka robek-robek. Itu kehormatan Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat dosa. Maka tentunya di sini ini sebagai perhatian yang begitu besar bagi kita semuanya bahwa pengaruh dosa itu begitu besar sekali. Dan di antaranya juga adalah ini saya singkatkan bahwa pengaruh dosa terhadap hamba pada dunianya yaitu adalah maksiat itu menghalangi rezeki, bikin rezekinya seret. Bikin rezekinya seret. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Pemahaman sebaliknya, siapa yang enggak bertakwa kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, Allah enggak bikin baginya jalan keluar. Bikin sempit malah. Dan Allah tidak ngasih rezeki dari arah yang dia disangka-sangka. Nah. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Innar rajul la yuhramur rizqu bidzambi yusibuh." Sungguh seorang itu terhalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Nah, ini pengaruh dosa terhadap dunianya seseorang. Dan juga menghilangkan kenikmatan dan mendatangkan musibah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah yang tertimpa pada kalian kecuali karena ulah tangan kalian, dan Allah mengampuni banyak kesalahan. Dan disinilah jelas di mana sebuah musibah tidak lain karena dosa yang telah kita lakukan. Demikian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, karena sebentar lagi waktunya berbuka, tentunya ada kesempatan. Kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kesempatan yang paling baik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.